Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam pramuka. Oke, alhamdulillah pada kesempatan siang yang berbahagia ini kita masih bisa melaksanakan latihan kita walaupun dalam keadaan di rumah ya, tapi tetap tidak mematangkan atau mematahkan semangat adik-adik semua ya. Nah, gitu. Baik, sekarang Kakak akan memberikan materi buat kalian ya, terutama buat adik-adik penggalang ya, umuran kelas 5 sampai dengan SMP kelas 3. Nah, gitu ya. Nah, jadi dalam di gerakan pramuka ya, di penggalang ya, pramuka penggalang khususnya, sering adik-adik lihat kakak-kakak penegaknya ya, atau kakak-kakak usia SMA ya, itu mereka sering memakai yang namanya TKK ya. TKK itu apa sih, Kak? TKK itu adalah tanda kecakapan khusus. Nah, jadi keahlian khusus di anggota pramuka biasanya diterapkan di sini yang bulat-bulat di dekat bed Jawa Barat ya, atau bed yang lainnya. Pokoknya di samping Kuarda Jawa Barat. Seperti itu. Nah, baik, sebelum kita mulai materi tersebut, sekarang Kakak akan mengajarkan yel-yel terlebih dahulu ya. Jadi nanti kepada adik-adik semua, mohon diperhatikan. Oke, siap ya semuanya? Penggalang, siap. Penggalang, siap. Penggalang, siap. Nah, gitu. Kalau penggalang, kita harus tegak, harus sigap. Penggalang, siap. Nah, seperti itu. Baik, mohon diperhatikan. Seperti ini kakak akan contohkan. Ya, kita tepuk dada satu kali. Ya, dada sebelah kiri. Kemudian tepuk tangan satu kali. Nah, kemudian yang kiri tepuk lagi satu kali, kemudian tepuk tangan satu kali, gitu ya. Coba kita mainkan. Bisa semuanya? Oke, bisa ya. Nah, sekarang kita lanjut, kita tambahkan dengan yel-yel ya, atau nyanyian-nyanyian. Oke, siap? Satu, dua, tiga. Alangkah gagah, alangkah bangganya, kau jadi teladan, aku pun tiru kamu. Kau jadi teladan, aku pun tiru kamu. Tunjukkan namamu, penggalang yang jitu. Oke, sekali lagi ya. Satu, dua, tiga. Alangkah gagah, alangkah bangganya, kau jadi teladan, aku pun tiru kamu. Kau jadi teladan, aku pun tiru kamu. Tunjukkan namamu, penggalang yang jitu. Oke, tepuk tangan buat kalian semua. Oke, baik. Nah, terus selanjutnya kakak akan menyampaikan bagaimana caranya kita untuk mendapatkan TKK menjahit. Nah, yang pertama yang harus dilakukan oleh adik-adik semua, yang pertama itu dapat menisik kain yang robek memanjang ya, atau berlubang karena kena rokok, atau robek menyudut seperti mulut katak dan menambal kain koyak. Nah, jadi kalau kain ada yang bolong ya, misalkan kena api atau kena apa, itu nanti kamu harus bisa merapatkan si kain tersebut. Kita harus jahit tersebut, kain tersebut ya. Terus kemudian yang kedua, dapat menjahit pakaian anak-anak atau bayi. Nah, terus atau dapat menjahit pakaian dalam olahraga renang untuk diri sendiri. Nah, jadi kalau kaos dalam kamu robek, itu nanti kamu bisa jahit sendiri pakaian kamu itu. Jangan meminta disuruh oleh orang tua. Anak pramuka harus mandiri. Nah, seperti itu ya. Nah, terus selanjutnya mengerti bagian-bagian mesin jahit. Nah, terus dan cara
pemeliharaannya. Nah, terus bagaimana caranya mengukur badan juga dengan meteran daripada menjahit. Nah, terus selanjutnya mengerti dan dapat membiut sum biasa dan sum pinggiran atau oven zoom. Nah, nanti itu mah akan kakak pelajari selanjutnya atau akan kakak ajarkan materi selanjutnya kepada kalian. Untuk sekarang kakak akan menyampaikan materi bagaimana caranya ketika ada kain yang bolong terkena rokok ataupun terkena apa saja ya bolong lah sepertinya. Nah, seperti ini bisa adik-adik lihat ya. Tuh. Ini kainnya bolong, sengaja tadi kakak lubangi kain tersebut dengan lidi agar nanti bisa jadi bahan praktek buat kalian seperti ini ya. Nah, terus kalau kita sudah menemukan kain yang bolong, nah kita akan belajar yang ini ya. Nah, yang ini yang bolong. Nah, bagaimana caranya kita agar si kain tersebut bolongnya hilang atau kita tambal atau kita jahit gimana pun caranya nanti akan kakak ajarkan ya. Nah, yang pertama kita harus siapkan itu benang ya. Ini udah pasti benang jarum. Kemudian jarumnya, jarum benang ya, jarumnya kita harus sudah siapkan. Ini tadi sudah benangnya sudah kakak masukkan ya. Kemudian ininya udah kakak ikat. Nah, kita ikat lagi aja agar dia semakin kuat. Nah, jadi ketika kita menemukan kain yang bolong atau pada baju kita yang bolong, maka untuk sekarang kita akan ambil nah si ini kain tersebut ya. Ini kan yang bolong ya. Tuh, perhatikan, ini kan yang bolong. Maka selanjutnya kita akan melipat si kain tersebut dulu. Nah, melipat kecil. Nah, gini. Bisa kan? Kita lipat kecil aja. Nah, tuh gini. Jadi agar kerutannya pun tidak terlalu besar ya. Kalau kita ininya kecil, kerutannya pun tidak terlalu besar. Nah, seperti ini ya. Nah, coba dulu ininya agak kita lipat. Nah, seperti ini. Nah, udah. Kemudian baru kita jahit. Nah, menjahitnya itu dengan cara teknik boneka. Kamu tahu gak, pernah gak kamu mempelajari bagaimana? Nah, jadi seperti ini ya. Kita masukkan, kemudian kita masukkan lagi dari depan ya. Terus selanjutnya nah udah. Nah, ininya itu ya si benang yang tadi kita masukkan ini. Kemudian kita masukkan benang lagi. Ini ya. Nah, ini kita masukkan. Jadi kita masukinnya itu dari belakang seperti ini tuh. Nah, ini pernah kakak dulu mempelajari ini teknik untuk menjahit sebuah boneka gitu. Nah, ini kita masukkan lagi dari belakang. Nah, seperti ini. Nah, udah. Terus selanjutnya lanjut. Adik-adik semuanya diam dulu ya. Nah, gitu. Maaf ada iklan dulu ya tadi. Keponakan ini masih pada ada. Nah, baik. Nah, seperti ini ya. Adik-adik semua. Tuh, jadi ikatannya pun seperti ini tuh. Kalau kita bisa lihat ya. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah teknik daripada kita seperti boneka menjahitnya itu seperti itu. Nah, udah. Nah,
Baik, kalau sudah dipastikan kain tersebut sudah yang bolongnya. Nah, kalau sudah, maka selanjutnya kita ikat dulu ya. Nah, kita ikat, kita masukkan. Nah, udah dua kali atau tiga, satu kali atau dua kalian. Nah, udah. Kemudian baru kita ikat seperti biasa, kita jahit seperti biasa. Kita tarik. Nah, ini kan udah tertahan nih. Sampai tek, baru kita ikat lagi. Nah, udah. Nah, jadi diikat yang pertama, kemudian dimasukkan lagi ke kainnya, kemudian diikat. Nah, setelah itu baru kita gunting ya. Nah, kita gunting. Nah, udah. Setelah itu baru kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, seperti ini. Bisa dilihat oleh adik-adik semua. Jadi kainnya itu yang bolongnya itu sudah tidak ada dengan kita, sama kayak apa bibir apa tadi katanya mulut katak ya, jadi balem dia tuh seperti ini, tertutup udah nggak ada ya. Nah, jadi tugasnya buat adik-adik kakak semuanya, jadi nanti di rumah coba kamu praktekkan yang tadi kakak praktekin ya. Kamu coba lubangi kain apa saja yang tidak terpakai. Kemudian kamu belajar untuk menutup kain tersebut dengan seperti mulut katak. Nah, seperti ini ya. Nah, terus kemudian kamu jahit. Nanti setelah itu kamu boleh kirimkan melalui foto atau video ya. Mungkin itu saja yang bisa kakak sampaikan. Jangan lupa dikirimkan tugasnya tuh. Oke, terima kasih. Kakak akhiri pertemuan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka.